Ya guys, kembali lagi. Oke, kembali lagi bersama saya Gali Firmanto. Hari ini Sabtu 13 Agustus, itu sekitar jam 9 ya. Ya, kita akan membahas saham lagi. Ya, saham apakah yang akan kita bahas? Ya, saya sudah tadi sempat searching saham big cap ya. Jadi selama seminggu ini saya mau maraton saham big cap seperti itu. Yang pertama yaitu Unilever ya. Ini kita tahu lah ya, produknya sering kita pakai sehari-hari. Ini ada Lifebuoy, Vixal, Lux ya, sabun-sabun gitu ya, Sunlight, Rexona, Pepsodent ya, banyak lah pokoknya. Oke, Unilever ya. Jadi Unilever ini adalah salah satu perusahaan yang dinasionalisasikan ya waktu zaman kemerdekaan ya. Sebelumnya ini dipegang oleh Belanda waktu itu, kemudian oleh Soekarno itu dinasionalisasikan sebagai perusahaan nasional ya, perusahaan nasional seperti itu. Didirikan pada tahun 1933, makanya ini udah lama banget kayak gitu. Nah, dari sini sebetulnya bagus ya, dia bisa bertahan sampai sekarang ya, mungkin karena memang ini kan saham nasional ya, saham perusahaan nasional seperti itu. Nah, ya pastinya backup pemerintah juga ada ya di sini, campur tangan pemerintah terhadap perusahaan ini kayak gitu. Sekali lagi guys, jadi pemerintah itu nggak bakal ngeluarin kebijakan yang istilahnya merugikan lah ya, merugikan perusahaan-perusahaannya kayak gitu loh ya. Kemudian ya ini bagus sih, sudah melewati krisis moneter dan sudah lama banget berdiri ya, dari zaman sebelum kemerdekaan malah ini. Kemudian kita lihat di sini jumlah saham beredar ini 38 miliar lembar, kapitalisasinya 181 triliun, ini gede banget nih. Ya. Kemudian pemegang sahamnya itu 84% dipegang oleh Unilever sendiri, dan sisanya 15% itu dipegang oleh masyarakat ya. Jadi ini menurut saya nggak liquid sih sebetulnya ya. Oke, langsung aja dewan komisarisnya. Oke ya, ini produknya ya. Produknya seperti yang saya sudah katakan tadi, kebutuhan rumah tangga, kemudian perawatan tubuh, ini kayak Lifebuoy tadi ya, sabun-sabunan begitu, dan makanan minuman ya sisanya. Kemudian dalam negeri paling banyak 94%, ekspornya 5,5%. Ini pergerakan harga sahamnya. Oke, jadi Unilever ini kalau kita lihat coba 5 tahun terakhir ya, ini merupakan saham downtrend nih ya, saham downtrend. Padahal Unilever ini merupakan salah satu saham nasional, perusahaan nasional kayak gitu loh. Tapi kenapa sih kok sahamnya downtrend? Ya nanti kita sama-sama cari penyakitnya di mana kayak gitu ya. Oke, ya kalau biasanya kalau begini kita menentukan uptrend apa downtrend ya tentu pasti sudah jelas, kita lihat finansialnya kayak gitu loh ya. Ya mungkin finansialnya jelek atau gimana ya, kita lihat aja ya. Langsung aja ke, nah ini pemilik entitas induk laba bersihnya. Ya saya lihat sekilas di sini ya, ini sebetulnya cukup bagus, tidak ada minus ya, cuman sedikit mengalami sedikit penurunan ini di kuartal 1 triliun, kuartal 1 2021, kemudian kuartal 2 1,3 turun, kuartal 3 stagnan di sini, sampai kuartal 4 juga stagnan. Nah, kuartal 1 2022 dia naik ya, naik 700 miliar menjadi 2 triliun. Kemudian di kuartal 2 itu turun lagi 1,4 triliun. Oke, berarti turunnya sekitar 600 miliar nih. Ya, dari entitas
kalau menurut saya sih cukup ya, asalkan dia nggak minus aja seperti itu. Tapi kok bisa sih sahamnya begini-begini aja ya, bahkan ini downtrend nih selama 5 tahun terakhir. Dari dia 10.000 lebih ya, 10.000 lebih, sini 10 ribuan, itu turun menjadi sekarang harganya 4.700. Wow, luar biasa sekali penurunannya. Adakah dari kalian yang masih nyangkut di saham ini ya? Ya sebetulnya saya waktu awal daftar sekuritas gitu, pasti watchlist yang yang sudah tersetting di situ ya, itu pasti saham-saham begini nih, kayak Unilever begini ya. Awalnya kayak Unilever, Gudang Garam kayak gitu ya, saham-saham besar seperti itu. Nah, tapi awalnya itu saya mau masuk ke sini kayak gitu, Unilever. Wah, ini Unilever bagus nih kayaknya. Sering kita pakai barang-barangnya kayak gitu. Pasarannya ada di Indonesia kan kayak gitu. Tapi setelah saya coba untuk baca laporan keuangannya dan ada ya pokoknya ada faktor-faktor ya, nanti saya kasih tahu di mana. Itu kurang bagus lah pokoknya lah ya. Harga wajarnya bukan di sini, apalagi bukan di 10.000 menurut saya loh ya. Menurut saya bukan 10.000, apalagi yang 4.000 bukan. Oke, kita lihat IPS. Oke, IPS-nya per kuartal ini dikit sekali. Per kuartal ini dikit banget ini, ya. Jadi untuk saham big cap kayak gini, ya, harusnya IPS per kuartalnya itu ya minimal 100 lah ya, 100. Yang lebih bagus lagi 500 ke atas sih, ya. Tapi kalau di bawah 100 begini jelek kayak gitu ya. Nah, dari sini kita udah bisa pastikan nih bahwa saham big cap ini ya wajar kalau mengalami downtrend ya. Wajar banget. Nah, nanti kita coba hitung ini nilai intrinsiknya berapa sih kayak gitu. Oke, dari per. Nah, makanya ini pernya gede banget. 100 kali loh ini pernya. Gila, ini gede banget ya. Per yang bagus itu di bawah 10, apalagi kalau lebih bagus lagi di bawah 6 ya. Di bawah 6 itu bagus banget kayak gitu. Tapi kalau udah 100 lebih ke atas, ini ya saya juga pikir-pikir mau masuk sini kayak gitu loh ya. Karena pernya udah istilahnya udah kemahalan nih harganya kayak gitu loh, kalau 4.700 kayak gitu. Nah, inilah penyakitnya ya Unilever, kenapa dia bisa downtrend itu karena IPS-nya itu kecil banget per kuartal. Nanti kita lihat anualisnya ya, tahunannya berapa IPS-nya. Yang jelas ini kecil banget nih bagi saham-saham big cap kayak gini, kayak Unilever begini ya. Nah, ini penyakitnya di sini, makanya ini pernya ya 100 kali, ini mahal banget ini. Kemudian ROE 30% ya, ini sebetulnya bagus ya ROE-nya per kuartal. Tapi ya sekali lagi ini sahamnya udah kemahalan gitu. Oke, kemudian kita lihat key statnya di sini. Untuk IPS anualisnya, nah ini hanya 179 ya, hanya 179. Ini kenapa kecil ya? Karena pendapatan dia, laba bersihnya itu kecil ya. Rumus IPS itu kan laba bersih dibagi dengan jumlah saham. Semakin kecil ekuitasnya atau laba bersihnya, maka IPS yang dihasilkan juga kecil. Tapi semakin besar laba bersihnya ya, itu maka IPS-nya akan meningkat. Nah, harusnya untuk saham-saham begini minimal itu laba bersihnya di atas 5 triliun lah minimal ya, minimal 5 triliun. Tapi ini baru 1 triliun dan paling besar hanya di 2 triliun kayak gitu loh ya. Minimal 5 triliun, lebih bagus lagi 10 triliun harusnya. Saya juga tidak bisa memaksakan untuk Unilever ini untuk mendapatkan laba segitu, karena saya bukan pemilik perusahaannya kayak gitu loh, bukan komisarisnya ya. Ya tapi kita sebagai investor yang hanya kita lakukan, yang bisa kita lakukan hanya melihat laporan keuangannya kayak gitu loh. Baru kita bisa memutuskan kita mau nggak sih invest di situ kayak gitu loh ya.
kita buy nggak sih saham ini, kayak gitu loh ya. Lihat fundamental itu penting makanya ya. Oke, kalau saya sih mikir-mikir juga kalau saya invest di saham yang udah kemahalan begini kayak gitu. Tapi saya akan berpikir ulang ketika dia sudah menyentuh di harga wajarnya. Nah, sekarang kita hitung harga wajarnya berapa sih. Di sini kan IPS-nya anualisnya kan 1700 ya. Nah, berarti kita bisa asumsikan bahwa kalau saya sih gampang ya kalau untuk menghitung harga wajarnya, karena dia membagikan DPR-nya itu. Nah, ini terakhir itu 100% ya, ini anggap aja 100% lah ya nanggung kayak gitu. Ya kita bisa hitung nih harga wajarnya berapa sih ya dari IPS-nya ini. Tinggal kalian kali 10 kali 15 kali 20 kayak gitu. Itu paling simpel sih untuk screening cepat ya. Nah, nanti kenapa kali 10 15 20, yaitu untuk menentukan kita dapat dividen yieldnya berapa persen ya, sampai pembagian dividennya kayak gitu. Karena kalau kita mengandalkan laporan keuangannya ya ini apa ya, maksud saya ya bisa sih, cuman ini laporan keuangannya di bawah 5 triliun gitu loh untuk saham di cap kayak gini gitu loh. Jadi ya kita lihat dividennya aja kayak gitu loh ya. Kita jadi dividen itu buat jaga-jaga kalau kita nggak bisa dapetin capital gain ya gitu, return dari capital gain ya. Kita sebagai investor ya sebetulnya hakikatnya sekali lagi ya, investor itu mengharapkan tanpa harus menjual sahamnya ya, kita dapat cuan atau dapat untung, dapat return dari pembagian dividen tiap tahun seperti itu ya. Nah, harga wajarnya sekarang berarti kalau kita kali 10 aja udah 1790 ya. Sampai ya mahalnya itu di harga 3400, ini kali 20 aja nih. 1709 kali 20 kan sekitar 3400 ya. Nah, berarti mahalnya itu harusnya udah di 3400 dan murahnya itu ada di harga 1700 1780 kayak gitu loh ya. Jadi ini harga wajarnya kalau boleh saya hitung itu ada di sekitar 1700-an sampai 3400. 3400 pun juga udah mahal itu, apalagi sekarang 4700 ya. Saya yakin ini ya pergerakannya kalau begini-gini ya dipom-pom lah ya, mungkin dipom-pom bandar seperti itu ya. Tapi saya nggak nyaman sih kalau masuk di saham yang dia dipom-pom oleh bandar kayak gitu ya. Lebih enak untuk kita lihat fundamentalnya. Kalau fundamentalnya bagus ya kita masuk, tapi kalau fundamentalnya jelek kita nggak deh kayak gitu ya. Karena kita investor retail ya eman-eman duit kita kayak gitu loh. Kecuali kalau banyak uang dinginnya banyak ya, nggak tahu mau dihabiskan untuk apa ya bolehlah coba-coba gitu ya. Tapi kalau saya mau ogah kayak gitu. Oke ya, jadi harga wajarnya itu 1700 sampai 3400. Nah, ini dari segi fundamental kalau saya simpulkan ya sebetulnya saya nggak recommended saham ini ya. Bukan berarti perusahaannya jelek loh ya, bukan berarti perusahaannya jelek, saya pun juga pakai barangnya kayak gitu loh ya. Bukan berarti perusahaannya jelek, tapi kita buat jaga-jaga karena kan kita investor gitu. Jadi harus memperhatikan fundamental perusahaannya juga kayak gitu. Bukan berarti perusahaannya jelek, sekali lagi ya karena memang mungkin lagi menurun ya performanya. Mungkin nanti 1 tahun 2 tahun kayak gitu, kalau dia finansialnya udah beda ya, udah lebih baik lagi, mungkin saya ada kepikiran untuk masuk sini kayak gitu loh ya. Jadi kita itu investor masuk bukan karena namanya Unilever gede gitu ya, maka kita main masuk-masuk aja, tapi juga kita harus memperhatikan analisa keuangannya, fundamentalnya itu yang paling penting ya. Oke, lanjut sekarang di bagian teknikalnya ya. Sebetulnya kalau saya udah lihat saham jelek begini ya, maksudnya udah kemahalan begitu,
Itu saya mager sih untuk membahas teknikalnya, tapi ya oke lah, kita bahas aja ya biar kita bisa tahu nih dia, ya setidaknya kita bisa tahu dia naik sesaat atau enggak ya. Wah, dia di pom gede di sini nih ya, dari harga 3.400 ini harga mahalnya nih sebetulnya di sini nih, ya. Kemudian ini patah tren nih, uptrend sesaat. Sekarang harganya itu di 4.770. Nah, oke, di sini ada wow. Ya, kita menemukan supportnya. Oke, di sini. Nah, ini supportnya nih. Ya. Ini support yang pertama di sini. Ada 1 2 3 4 ya, 3 lah ya. 3 kali pantulan di sini. Kemudian ada support terdekat yang kedua di sini. Nah, oke, di harga ini sekitar di 4.500-an. Nah, di sini. Oke. Sekarang harganya 4.770. Oke, kalau dia sebetulnya membentuk hammer kebalik ini. Oke. Saya rasa sih dia bakal ke harga 4.600, atau mungkin dia juga bisa ke sini ya. Kalau dia udah melewati harga ini, dia akan downtrend nih ya. Dia akan downtrend. Oke, ya. Intinya ya saya cuman bisa coret-coret sampai sini sih, karena ya dari segi fundamental udah nggak menarik sebetulnya ya, kayak gitu. Atau mungkin kita ya sejauh ini untuk saat ini masih wait and see dulu ya, nunggu laporan keuangan selanjutnya. Kalau bagus ya kita masuk, kalau masih performanya gitu-gitu aja ya udah ya. Jadi gini loh guys, prinsipnya buat apa kita masukin saham yang terlihat bagus ya, big capnya gede, kemudian punya nama di Indonesia, kalau nggak bisa ngasih cuan sekarang gitu loh. Mendingan kita masuk di saham yang ngasih cuannya itu sekarang, kayak gitu loh ya. Karena kan kita investor retail ya, kita bukan bandar kayak gitu yang nggak bisa ngempom-pom kenaikan harga sahamnya kayak gitu loh ya. Jadi masuklah di saham-saham yang ngasih cuan sekarang, bukan nanti-nanti. Itu yang paling penting. Oke ya, jadi kalau dia naik lagi ya naik paling yang nggak jauh-jauh dari sini sih, di harga 5 ribuan sih ya. Oke, bagi kalian yang suka saham-saham begini ya, ini supportnya di sini. Kalaupun naik dia bisa ke harga 5 ribuan kayak gitu. Tapi susah banget sih kalau fundamental. Jadi fundamental itu adalah katalis ya. Jadi kalau katalisnya udah hilang ya gimana dia mau naik gitu loh ya. Gitu sih. Oke, sekian aja dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye semua, see you.